Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Minggu 30 Mei 2021, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal, Engkau menghendaki tinggal di tengah-tengah kami dan memanggil kami, mengikat perjanjian dengan Dikau dalam sabda Yesus Puteramu. Kami mohon, buatlah kami mengimani Dia, dan penuhilah kami dengan daya Roh Kudus-Mu, daya hidupnya yang akan menghimpunkan kami dalam cinta kasih sepanjang hidup kami hingga selama-lamanya. Demi Yesus Kristus Puteramu Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, peranan Tritunggal Maha Kudus dalam hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan kepada kita bahwa Yesus mengutus para murid-Nya. Dia berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Sejak awal, Yesus telah memberi perintah dan mengamanatkan para murid untuk membaptis setiap orang dari setiap suku dan bangsa yang ingin mengikuti Dia dalam nama Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini menandakan bahwa peran Tritunggal Maha Kudus sangat penting dalam kehidupan beriman seorang Kristen. Hal ini mengingatkan kita mengapa orang Katolik selalu membuka dan menutup setiap doa dengan tanda salib dan menyebut Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Ketika kita menyebut nama Bapa, saat kita menyentuh dahi kita, maka kita mengakui peran Allah Bapa dalam hidup kita sebagai yang merencanakan,
menciptakan dan menyelenggarakan segala sesuatu di dunia, termasuk diri kita. Di sini kita juga mengakui bahwa Bapa merencanakan puteranya untuk datang ke dunia sebagai penyelamat umat manusia, dan Allah Bapa pula yang menyelenggarakan segala karya dan hidup Yesus. Dan ketika kita menyebut putra saat kita menyentuh pusar kita, maka kita mengakui bahwa Yesus adalah penyelamat perantara yang menghubungkan kita dengan Bapanya di surga. Tali pusar adalah tali kehidupan yang menghubungkan ibu dan anak. Tali penyalur makanan dari ibu kepada anak. Itulah peran Yesus sebagai yang memulihkan dan menghubungkan kembali kita dengan Bapanya di surga. Dan ketika kita menyebut Roh Kudus, saat kita menyentuh dada kiri dan kanan, maka kita mengakui peran Roh Kudus dalam hidup kita. Allah Bapa yang mengirim Roh Kudus-Nya agar tetap mendampingi, melindungi, dan menjaga kita sampai kedatangan Allah Putera kembali. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, kesatuan Bapa dan Putera dan Roh Kudus merupakan suatu kesatuan kasih ilahi yang kiranya menjadi model kesatuan antar umat beriman di dunia. Kesatuan ketiga dalam Allah Tritunggal menjadi model kesatuan keluarga-keluarga Kristiani antara Bapa, Ibu, dan anak-anak. Kesatuan kasih ilahi dari Bapa dan Putera dan Roh Kudus hendaknya diimani dan juga diwujud nyatakan dalam kehidupan keluarga-keluarga Katolik dalam hidup setiap hari. Kedua, pada perayaan Tritunggal Maha Kudus ini, mari kita mengimani peran Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidup kita, sehingga hidup kita pun selalu berkenan di hadapan Allah. Allah Tritunggal Maha Kudus hidup dalam hati kita. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.